Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam channel Repi Haryanto. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat yang tidak bisa divaksin COVID-19. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, mohon untuk subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Seperti kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sedang giat melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Bagaimana kondisi kesehatan masyarakat yang tidak bisa divaksin COVID-19? Mari simak penjelasan berikut ini. Kondisi kesehatan masyarakat yang tidak bisa divaksin COVID-19 yang pertama adalah apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh, calon penerima vaksin sedang demam dengan suhu 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Yang kedua, apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapat hasil tekanan darah lebih dari 140/90, maka vaksin tidak bisa diberikan. Jika terdapat jawaban ya pada salah satu pertanyaan nomor 1 sampai 13, maka pertanyaan nomor 1 sampai 13 itu seperti apa? Pertanyaan itu saya kutip dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK02.02/4/1 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Jika jawabannya iya, vaksinasi tidak diberikan. Yang kedua, apakah Anda sedang hamil atau menyusui? Maka proses vaksinasi tidak. Apakah Anda mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir? Maka vaksinasi juga tidak diberikan. Yang keempat, apakah ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau terkonfirmasi atau sedang dalam perawatan karena COVID-19? Maka vaksinasi tidak diberikan. Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak atau kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya? Ini adalah untuk pertanyaan vaksinasi yang kedua. Yang keenam adalah, apakah Anda sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah? Itu adalah, apakah Anda menderita penyakit jantung, dalam hal ini gagal jantung atau penyakit jantung koroner? 8. Apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik atau SLE, lupus, Sjogren, vaskulitis atau autoimun lainnya? Maka vaksinasi tidak diberikan. Berikutnya, pertanyaan yang ke-9 adalah, apakah Anda menderita penyakit ginjal, yaitu penyakit ginjal kronis, sedang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal atau transplantasi ginjal atau sindrom nefrotik dengan kortikosteroid? Maka tidak diberikan. Pertanyaan yang ke-10 adalah, apakah Anda menderita penyakit rematik atau autoimun rematik artritis? Pertanyaan
Apakah Anda menderita penyakit saluran kronis? Pertanyaan ke-12 adalah apakah Anda menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun? Maka vaksinasi tidak diberikan. Pertanyaan ke-13, apakah Anda menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi darah? Proses vaksinasi tidak diberikan. Jadi, jika terdapat jawaban ya pada salah satu pertanyaan nomor 1 sampai 13 tadi, maka vaksinasi tidak diberikan. Apakah Anda penderita penyakit diabetes mellitus? Untuk pertanyaan nomor 14, penderita DM tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mmol per mol atau 7,5%, maka dapat diberikan vaksinasi. 15. Apakah Anda penderita HIV? Untuk pertanyaan nomor 15, bila menderita HIV, tanyakan angka CD4. Bila CD4 kurang 200 atau tidak diketahui, maka vaksinasi tidak diberikan. Nomor 16, apakah Anda memiliki penyakit paru, asma, PPOK, dan TBC? Jika terdapat jawaban ya pada salah satu pertanyaan nomor 16, maka vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik. Untuk pasien TBC dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi minimal setelah 2 minggu mendapatkan obat anti-TBC. Untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format screening ini, dapat berkonsultasi pada dokter ahli yang merawat. Itulah 12 yang bisa tidak diberikan. Mari sekarang kita hindari COVID-19 dengan selalu cuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan masker, dan jaga jarak. Untuk informasi lebih jelasnya dapat mendownload keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.